البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, walahu minal umur 63 sanah, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 nabiyyan rasula. Nah, dari sini jelas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi setelah umur berapa? Abdullah Shaghir. Nabi diangkat, yaitu Nabi kita Muhammad diangkat menjadi nabi setelah umur berapa? Tayyib, umur 40 tahun. Sebelum itu, beliau tidak mendapatkan wahyu. Bukan pula seorang nabi. Di sana ada nabi yang telah diangkat menjadi nabi semenjak bayi. Siapa itu? Indak Nabi Muhammad, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dalilnya apa? Talhah. Naam, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saat itu dikatakan oleh Nabi Isa dalam kondisi masih bayi, aku adalah Abdullah, dan didatangkan untukku Alkitab, turunkan kepadaku Alkitab, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Nah, dan pengertian Nabi kemarin apa? Indak Adin. Nah, ini pengertian yang paling kuat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau An-Nubuwat. Rajulun basyarun uhiya ilaihi bi syar'i man qablahu wa ursila ila qaumin mu'minin. Apa maknanya dari pengertian Nabi ini? Alif. Baik. Nah, seorang laki-laki dari kalangan manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat Rasul sebelumnya dan diutus kepada kaum yang beriman. Baik. Untuk semakin menguatkan syariat dari Rasul tersebut. Nah, dan kemarin kita sebutkan dalil dari masing-masing kata pada pengertian tersebut, yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu diutus dari kalangan laki-laki. Aba Zaid? Ama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaih. Baik. Juga apa yang kemarin lebih sharih menunjukkan Nabi Nah, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Naam, dalam bentuk mudzakkar.
juga wan nabiyyun min rabbihim dalam surat Al-Anbiya dalam bentuk mudzakkar. Jadi tidak ada nabi dari kalangan wanita. Yang menunjukkan bahwasanya para nabi diperintahkan untuk menyampaikan. Hudzaifah. Illa nuhi ilaih. Mana yang menunjukkan mereka diperintahkan untuk menyampaikan? Dalilnya betul. Sekarang jelaskan sisi pendalilannya. Taib dari kata arsala, karena Allah katakan wa ma arsalna, tidaklah kami utus. Berarti ketika mereka diutus untuk sesuatu hal agar mereka menyampaikannya. Nah, yang diutus mencakup rasul dan nabi, menunjukkan mereka semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan. Nah, ini diingat-ingat. Adapun yang menunjukkan bahwasanya para nabi diberi wahyu dengan syariat Rasul sebelumnya, ayat di surat Al-Hajj. Naam. Atau juga surat Al-Maidah. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu. Nah, mereka para nabi berhukum dengan Taurat yang diturunkan sebelumnya. Kemudian ikhwan, yang butuh diperhatikan di sini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ursila ila qaumin mu'minin, dan diutus kepada kaum yang beriman. Naam. Yang dimaksud dengan mukminin yaitu annahum yu'minuna bi anna ma jaa'a bihi haqqun. Ya, kaum tersebut mereka beriman bahwasanya yang dibawa oleh nabi itu hak. Fala yahtajul amru ila iqna'ihim bi sihhatil kitab alladhi ya'muruhum bittiba'i. Sehingga tidak butuh untuk apa? Untuk meyakinkan mereka dengan kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena mereka sudah yakin tentang kebenarannya. Sehingga para anbiya tersebut tugasnya untuk apa? Untuk menguatkan. Tayyib. Yang hal ini kemudian diteruskan oleh para warasatul anbiya, para pewaris nabi. Sehingga para ulama dikatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, tidak dikatakan pewaris para rasul. Paham di sini pendalilannya juga bagus Syekhul Islam, Masya Allah, ketika mengambil istinbat. Nah, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Nah, pewaris para nabi, di mana para nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Demikian pula para ulama. Para ulama ya melanjutkan syariat dari Rasul yang diutus. Nah, ulama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mereka melanjutkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dakwah beliau.
Ini tentang nabi. Kemudian rasul. Sekarang pengertian rasul, ya ikhwan. Ar-rasul secara bahasa diambil dari kata ar-rasal. Ar-rasal yang bermakna al-imbi'ats, yaitu pengutusan. Sehingga rasul maknanya adalah seorang yang diutus. Adapun secara istilah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, rasul huwa rajulun basyarun uhiya ilaihi bi syar'in jadid wa ursila ila qaumin kafirin. Rasul adalah laki-laki dari kalangan manusia yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang baru dan diutus kepada kaum yang kafir. Nah, adapun dalil tentang para rasul itu dari kalangan laki-laki, dari kalangan Bani Adam, ayat di surat Yusuf ayat 109, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Tidaklah kami utus sebelummu kecuali para lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka dari kalangan ahlil qura. Jadi rasul dari kalangan ahlil qura, bukan dari A'rabi, bukan dari kalangan orang-orang yang nomaden. Baik. Ini rasul. Syahidnya dari ayat ini illa rijalan, kecuali para lelaki, dan ayat diawali dengan wa ma arsalna, tidaklah kami utus, berhubungan dengan para rasul. Adapun yang menunjukkan bahwasanya mereka diutus dengan syariat yang baru, yaitu apa? Dalil bahwasanya para rasul semuanya diberi Alkitab. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Di surat apa ini? Surat apa? Nabil Al-Hadid. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan al-bayyinat, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan mizan. Diberikan kepada Alkitab menunjukkan mereka diberi syariat baru. Ini pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun dalil yang menunjukkan para rasul itu diutus kepada kaum kafirin, nah, yaitu apa? Ayat-ayat yang menunjukkan kondisi kaum para rasul, mulai dari Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka mendustakan dan memerangi dan menuduh rasul yang diutus dengan pendusta atau majnun atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zariyat, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ini menunjukkan mereka apa? Mukadzibun. Mereka mendustakan rasulnya. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin, demikianlah tidaklah datang sebelum mereka seorang rasul pun kecuali kaum mereka mengatakan sahirun aw majnun, dia adalah penyihir atau orang gila. Ini juga pendalilan, diingat-ingat yang sudah hafal surat Az-Zariyat. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya para rasul diutus kepada apa? Kepada kaum yang kafir, berbeda dengan para nabi. Allah katakan dalam kelanjutan ayat, yaitu ayat setelahnya, atawasaw bih falhum qaumun taghun.
Mereka itu adalah kaum yang taghun, melampaui batas, kaum yang kufur. Nah, dari pengertian ini ikhwan, pengertian Nabi dan Rasul, maka kita bisa menarik perbedaan antara keduanya dan sisi kesamaan antara keduanya. Sisi kesamaannya sama-sama Nabi dan Rasul dari kalangan laki-laki Bani Adam, juga diberi wahyu, juga diperintahkan untuk menyampaikan. Cuman perbedaannya, Nabi wahyunya berupa syariat Rasul sebelumnya, dan mereka untuk menguatkan syariat sebelumnya, sedangkan Rasul diberi wahyu dengan syariat yang baru. Kemudian perbedaan kedua tentang keadaan kaum yang mereka diutus. Kalau Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman kepada Rasul sebelumnya, sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mendustakan. Nah, kemudian perbedaan ketiga dari sisi keutamaan. Bahwasanya keutamaan Rasul itu lebih tinggi daripada keutamaan Nabi. Oleh karena itulah semua Rasul masuk dalam jajaran Nabi, tapi tidak semua Nabi masuk ke dalam kalangan Rasul. Di antara yang menunjukkan keutamaan Rasul, dikedepankannya Rasul dari Nabi dalam penyebutan. Fama arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelummu seorang Rasul pun dan seorang Nabi pun. Menunjukkan derajat Rasul dan Nabi berbeda. Dan dikedepankannya Rasul dari Nabi menunjukkan mereka memiliki sisi keutamaan yang lebih. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddatsir. Maknanya yaitu bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubbi'a, diangkat menjadi nabi dengan iqra. Maksudnya dengan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Dan turunnya wahyu yang pertama tersebut ikhwani fillah di asyrul awakhir min Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Dan pada kisah turunnya ayat ini telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu takut
ketika melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan untuk membaca Iqra. Qala ma ana biqari. Nabi menjawab, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Kemudian didekap sampai apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kesulitan bernapas dan dilepas. Kemudian diperintahkan lagi untuk membaca sampai 3 kali. Baru dibacakan oleh Jibril ayat di surat Al-Alaq tadi. Dan pada wahyu yang pertama ini ya ikhwan, diawali wahyu dengan Iqra, ini isyarat kepada kita semua ya ikhwan bahwasanya agama ini agama ilmi, agama yang ilmiah, agama yang dibangun di atas ilmu. Makanya kita diperintahkan untuk membaca, dan Nabi SAW di awal pertama kali juga diperintahkan untuk membaca Iqra. Bacalah. Naam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan memohon pertolongan dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Makanya ikhwan, semangat untuk membaca harus dikuatkan. Karena itu perkara yang sangat penting. Agama ini pertama kali wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk membaca. Perintah untuk membaca. Nah, dan sumber yang hendaknya kita baca, jangan sampai kita kita luntur semangatnya ya. Membaca Al-Qur'an, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca penjelasan para ulama dalam mengambil istinbat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak cukup seorang dengan membaca Al-Quran dan hadis saja secara sendiri. Butuh kita, apalagi kita ini orang ajam, para penuntut ilmu sigar, penuntut ilmu kecil. Kemudian kita mengambil istinbat sendiri-sendiri dari Al-Quran, belum cukup. Kita masih tetap butuh untuk meminta bantuan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam pidato-pidato mereka, dalam pelajaran-pelajaran mereka tentang makna ayat maupun hadis. Makanya jangan sampai seorang menyendiri dalam mengambil istinbat. Ingat orang-orang Khawarij yang mereka tatkala mengambil istinbat sendiri, menyimpang dari bimbingan para ulama, terjatuh dalam penyimpangan. Sama ayat yang mereka berdalil, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Akhirnya kalau kita tidak mengembalikan kepada pemahaman para ulama, pemahaman para sahabat, berarti orang Khawarij betul juga ya tidak? Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Tapi ya ikhwan, para ulama kita, yaitu kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kecuali mereka-mereka yang menghalalkan atau yang menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih utama atau sama dengan hukum Allah. Akhirnya orang Khawarij jatuh dalam penyimpangan yang sangat jauh dari Islam, ya kawan. Kenapa? Karena tidak mau mengembalikan pemahaman kepada bimbingan para ulamanya. Jadi hati-hati kita membaca Al-Quran dan Sunnah, juga kita membaca penjelasan para ulama terhadapnya, mendengarkan bimbingan mereka dalam mengamalkannya. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau diutus dengan al-muddatsir, maksudnya diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Kenapa? Karena dalam Iqra Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan nabi kita untuk menyampaikan. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai 5 belum ada perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada kaum kufar. Baru diperintahkan qum fa'anzir pada surat Al-Muddathir. Naam. Jadi dengan ayat ini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang kufar. Dan dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil istinbat pada perkataan beliau, wa ursila bil muddathir. Beliau diutus menjadi rasul dengan surat Al-Muddathir. Dalil yang menunjukkan bahwasanya surat Al-Muddathir turun setelah Al-Alaq, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baina ana amshi idza sami'tu sautan minas sama' farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, maka aku angkat pandanganku, maka tiba-tiba malaikat yang mendatangiku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fafariqtu minhu, maka aku takut darinya. Faraja'tu, kemudian aku pulang ke rumah. Fakultu zammiluni zammiluni, aku pun pulang kemudian mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Fadatsaruh, maka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Naam. Menunjukkan apa? Surat ini turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalil-dalil yang begitu banyak yang menunjukkan tentang kebenaran kerasulan yang beliau tanggung atau beliau diamanai untuk menyampaikan kepada umat tentangnya. Kerasulan yang beliau emban dengan dalil-dalil yang begitu banyak dikumpulkan oleh para ulama dalam Dalailun Nubuwah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenabian beliau, baik yang dibaca maupun yang didengar maupun yang dilihat maupun yang dirasakan oleh indera maupun dengan pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Dan ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan Ishriniyat tentang dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, Al-Qur'an cukup menunjukkan kebenaran kerasulan beliau. Juga berita pada kitab-kitab sebelumnya dalam Taurat, dalam Injil. Juga terbelahnya bulan yang disaksikan oleh banyak manusia saat itu. Dan yang lainnya. Dan Nabi kita ikhwani fillah memiliki hak-hak yang wajib kita penuhi, yang insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu at-taufiq was-sadad.